Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Pia Puspitasari, NPM 215060075, selaku moderator sekaligus presentator ketiga. Dan ada dua teman saya, yaitu ada Dewi Rahayu dengan NPM 215060047 sebagai presentator pertama, dan ada Putri Natasha Tanjung dengan NPM 215060065 sebagai presentator kedua. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu peranan sekolah dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangan. Untuk mempersingkat waktu, kepada presentator pertama saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu dengan NPM 215060047. Materi yang saya akan jelaskan adalah tentang pengertian tugas perkembangan. Setiap individu tumbuh dan berkembang selama perjalanan kehidupannya melalui beberapa periode atau fase-fase perkembangan. Setiap fase perkembangan mempunyai serangkaian tugas perkembangan yang harus diselesaikan dengan baik oleh setiap individu. Sebab kegagalan menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada fase tertentu berakibat tidak baik pada kehidupan fase berikutnya. Sebaliknya, keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada fase tertentu dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas perkembangan pada fase berikut. Tugas tersebut muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu. Apabila berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas perkembangan berikutnya. Apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Selanjutnya, faktor-faktor tugas perkembangan. Yang pertama, ada kematangan fisik. Misalnya, belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki. Kedua, tuntutan masyarakat secara kultural. Misalnya, belajar membaca, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Yang ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu itu sendiri. Misalnya, memilih pekerjaan dan memilih teman hidup. Yang keempat, tuntutan norma agama. Misalnya, taat beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Selanjutnya, ada tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan mempunyai 3 macam tujuan yang sangat bermanfaat bagi individu dalam menyelesaikan tugas perkembangan, yaitu pertama, sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada usia-usia tertentu. Kedua, memberikan motivasi kepada setiap individu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang kehidupannya. Dan yang ketiga, menunjukkan setiap individu tentang apa yang akan mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari mereka jika nantinya akan memasuki tingkat perkembangan berikutnya. Tugas-tugas perkembangan ada yang diselesaikan dengan baik, ada juga yang mengalami hambatan. Tidak dapat diselesaikannya dengan baik, suatu tugas perkembangan menjadi suatu bahaya potensial. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Natasha Tanjung, NPM 2150605. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri 1, yaitu mengenai tentang adanya 3 macam bahaya potensial. Setidaknya ada 3 macam potensial yang menjadi penghambat penyelesaian tugas perkembangan, yaitu yang pertama ada harapan-harapan yang kurang tepat,
baik individu maupun lingkungan sosial, mengharapkan perilaku di luar kemampuan fisik maupun psikologis. Yang kedua, yaitu ada melangkahi tahap-tahap tertentu dalam perkembangan sebagai akibat kegagalan menguasai tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, adanya krisis yang didalami individu karena melewati satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan beberapa di antaranya muncul sebagai akibat kematangan fisik, sedangkan yang lain berkembang karena adanya aspirasi budaya, sementara yang lain karena adanya nilai-nilai dan aspirasi individu. Tugas-tugas individu bagi setiap fase perkembangan dalam rentan kehidupan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada tugas perkembangan usia bayi dan kanak-kanak usia 0 sampai 6 tahun. Yang pertama yaitu belajar berjalan, yang kedua ada belajar memakan makanan padat. Yang selanjutnya ada belajar berbicara, selanjutnya ada belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmania fisiologis, belajar memahami konsep-konsep sederhana tentang kehidupan sosial dan alam, belajar bukan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Selanjutnya ada belajar mengenai konsep baik dan buruknya mengembangkan kata hati. Yang terakhir ada mengenal konsep norma atau ajaran-ajaran agama yang secara sederhana. Yang selanjutnya ada tugas perkembangan usia sekolah dasar usia 7-12 tahun. Yang pertama yaitu tugasnya belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, belajar membentuk sikap positif yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, dapat merawat kebersihan dan kesehatan diri. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya, ada belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung, belajar mengembangkan konsep baik agama, ilmu pengetahuan, adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada mengembangkan kata hati. Selanjutnya belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Selanjutnya ada belajar mengembangkan sikap positif terhadap kehidupan sosial. Selanjutnya ada mengenal dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada tugas perkembangan usia remaja umur 13-19 tahun. Yang pertama yaitu mengenai fisiknya sendiri, berikut kualitasnya keagamaannya, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Selanjutnya mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal. Yang selanjutnya mampu bergaul dengan teman sebaya atau orang lain secara wajar. Selanjutnya menemukan manusia model yang dijadikan pusat identifikasinya, yaitu menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuan sendiri. Selanjutnya memperoleh self-control maupun kemampuan mengendalikan sendiri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidup. Selanjutnya mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri yang kekanak-kanakan, bertingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaannya, memiliki sikap positif terhadap pernikahan dan hidup keluarganya. Terakhir ada mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Tugas-tugas perkembangan fase remaja sangat berkaitan dengan perkembangan kognitifnya, yaitu fase operasional formal. Kematangan pencapaian kognitif akan sangat membantu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan dengan baik. Tahap ini memungkinkan remaja mampu berpikir secara lebih abstrak, menguji hipotesis, dan mempertimbangkan apa saja peluang yang ada padanya daripada sekadar melihat apa adanya. Yang keempat, tugas perkembangan usia dewasa awal 20-40 tahun, yaitu mengembangkan sikap wawasan dan mengamalkan nilai-nilai agama, memperoleh
memasuki pekerjaan, memilih pasangan hidup, mulai memasuki pernikahan, mengasuh, merawat, mendidik anak, mengelola hidup rumah tangga, mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Selanjutnya yang kelima ada tugas perkembangan usia dewasa media 40-60 tahun, yaitu memantapkan pemahaman dan pengembangan nilai agama, mencapai tanggung jawab sosial bagi warga negara, membantu anak yang sudah remaja untuk belajar menjadi orang yang dewasa yang bertanggung jawab, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek fisik, menetapkan keharmonisan hidupnya berkeluarga. Yang keenam ada tugas perkembangan usia dewasa lansia 60 tahun sampai mati. Lebih memantapkan diri dalam mengamalkan ajaran agama, mampu menyesuaikan diri dengan menurunkan kemampuan dan kesehatan fisik, dapat menyesuaikan diri dengan masa pensiun. Jika pegawai negeri, dapat berkurangnya income penghasilan keluarga. Pendidikan di SD merupakan salah satu tempat yang menjadi bagian dari kehidupan anak di SD. Anak banyak melakukan berbagai aktivitas baik fisik maupun psikis, mulai dari belajar di kelas sampai bermain di halaman sekolah atau di dalam kelas. Tidak salah kalau pada usia sekolah dasar bermain merupakan dunianya anak. Dengan demikian, fungsi dan peran sekolah dasar bagi perkembangan anak tersebut membawa kehadiran guru di kelas dan teman-teman siswa di sekolah. Semakin meyakinkan bahwa lingkungan sekolah dapat memberi pengaruh terhadap tahap-tahap perkembangan belajar anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran sekolah dalam perkembangan peserta didik. Menurut Piaget, teori belajar berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan ciri tertentu dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Pengetahuan tersebut dibangun dalam pikiran siswa melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah penerapan informasi baru dalam pikiran, sedangkan akomodasi adalah menyusun kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru. Pengetahuan tidak diperoleh pasif oleh seseorang, melainkan tindakan. Bahkan perkembangan kognitif siswa memanipulasi dan berinteraksi dengan tergantung pada seberapa jauh mereka aktif di lingkungan. Maksudnya, setiap manusia akan mengalami urutan-urutan tertentu dengan urutan yang sama. Tahap-tahap tersebut didefinisikan sebagai suatu kluster dari operasi mental, pengurutan, pengengkalan, pengelompokan, pembuatan hipotesis, dan penarik kesimpulan yang menunjukkan adanya tingkah laku intelektual dan gerak melalui tahap-tahap tersebut, yang dilengkapi oleh keseimbangan equilibraton, proses pengembangan yang menguraikan tentang interaksi antara pengalaman asimilasi dan struktur kognitif yang timbul akomodasi. Baik, saya Putri Natasha Tanjung, saya ilahkan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Putri. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Pia Puspitasari, NPM 21506075. Di sini ada peran seorang guru dalam perkembangan peserta didik. Nah, peranan guru dalam keberhasilan peserta didik, maka hendaknya guru mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang ada dan meningkatkan kompetensinya. Sebab guru pada saat ini bukan saja sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengelola proses belajar mengajar. Secara lebih terperinci, tugas guru berpusat pada mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Nah, berkembang atau tidaknya peserta didik itu dalam pendidikan adalah tugas seorang guru. Bagaimana cara guru memperhatikan atau lebih tepatnya membimbing peserta didiknya. Guru itu mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Kalau misalkan nih,
Penyampaian materi pelajaran itu cuma salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan siswa. Nah, selain menyampaikan materi pelajaran, guru juga memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan evaluasi siswa. Dengan peran ini, guru dapat membantu perkembangan anak didik, khususnya bagi siswa yang dianggap belum mampu. Guru pun mengetahui solusi terbaik untuk mendongkrak kemampuannya. Dalam proses belajar mengajar, guru tidak terbatas sebagai penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu, pendidik itu sangat penting bertanggung jawabnya akan keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Guru harus mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan tujuan. Nah, peran masyarakat dalam perkembangan peserta didik, masyarakat tempat anak-anak hidup dan bergaul dengan orang lain, baik itu anak-anak atau orang dewasa, merupakan lingkungan perkembangan yang memiliki peran dan pengaruh tertentu dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Di masyarakat, mereka bergaul, melihat orang-orang berperilaku, menyaksikan berbagai peristiwa, dan di sana pula mereka menemukan sejumlah aturan dan tuntutan yang seharusnya dipenuhi oleh orang yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman interaksi anak pada masyarakat ini akan memberikan kontribusi tersendiri dalam pembentukan perilaku dan perkembangan anak. Nah, bila dihubungkan dengan lingkungan rumah dan sekolah, lingkungan masyarakat itu bisa mendukung apa yang dikembangkan di rumah dan di sekolah. Tetapi bisa pula sebaliknya. Sebagai contoh nih, lingkungan masyarakat pesantren yang ada di masyarakat. Nah, itu tuh dijunjung tinggi nilai-nilai agamanya kan, untuk suatu lahan yang subur bagi keluarga dan anak untuk membina kehidupan berperilaku agama. Nah, lingkungan masyarakat akademik merupakan lahan yang subur untuk menumbuhkan minat akademik anak. Begitu pula lingkungan masyarakat bisnis merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan minat bisnis anak. Nah, dengan demikian, jika rumah dan sekolah mengembangkan suatu budaya atau nilai yang relevan dengan apa yang berkembang di masyarakat, maka kecenderungan pengaruhnya akan saling mendukung sehingga peluang pencapaiannya akan sangat besar. Namun tidak selamanya budaya-budaya baik itu dikembangkan di rumah dan di sekolah, sejalan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Sementara di rumah dan di sekolah itu kan tidak pernah diajarkan mencuri, berkelahi, mengkhianati orang, tetapi kan semua hal itu terjadi gitu di masyarakat. Kondisi demikian tentunya akan menimbulkan sejumlah pertanyaan gitu ya. Bahkan mungkin kebingungan pada diri anak. Disinilah perlunya ikatan psikologis yang kuat antara keluarga dengan anak, sehingga keluarga tetap dipercaya sebagai tempat yang baik untuk membicarakan dan memahami berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, berbeda dengan kasus keluarga dan sekolah, di lingkungan masyarakat susah gitu menentukan siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab. Di rumah kan orang tua bisa didudukan sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Kalau di sekolah, guru juga bisa diposisikan sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Tapi di masyarakat tidak ada yang bertanggung jawab. Sekalipun di masyarakat itu ada tokoh masyarakat, tokoh agama, penguasa. Namun posisi mereka itu sangat berbeda gitu dengan orang tua di rumah dan guru di sekolah. Karena itu, pada akhirnya tanggung jawab itu akan kembali kepada masing-masing keluarganya juga. Nah, dengan pemikiran seperti itu, akhirnya keluarga atau orang tua juga diharapkan dapat membantu anak, sehingga mereka bisa memahami persoalan-persoalan masyarakat yang terjadi dan mampu menyesuaikan diri secara positif. Nah, di sini orang tua itu perlu menjaga keakraban hubungan dengan anak. Nah, di samping itu juga, pemahaman tentang dampak faktor-faktor lingkungan terhadap perkembangan anak akan memberi pendidik suatu pertimbangan yang optimis tentang potensi-potensi yang penting ditumbuh kembangkan dalam diri semua peserta didik. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan guru dalam menyikapi pengaruh lingkungan bagi perkembangan anak. Yang pertama, ada memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan individual anak. Nah, guru yang menghargai berbagai karakteristik fisik, tipe-tipe kepribadian, dan bakat-bakat mereka dapat membuat peserta didik menjadi senang. Nah, kan anak-anak yang tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, serasi dan kikuk, terus sedih dan ceria, kalem dan pemarah. Nah, semuanya itu harus mendapat tempat yang benar dalam hati gurunya. Nah, yang kedua itu menyadari bahwa sebenarnya faktor lingkungan masyarakat mempengaruhi setiap aspek perkembangan. Nah, faktor-faktor lingkungan dapat mempengaruhi anak melalui banyak cara, seperti melalui layanan pengajaran dan bimbingan. Anak-anak yang secara genetik memiliki kecenderungan untuk menjadi seseorang yang mudah marah atau agresif, dapat dilatih dan dibimbing menjadi seorang yang lebih adaptif dan memperlihatkan tingkah laku profesional.
Lalu selanjutnya hal yang perlu dilakukan guru itu harus mendorong siswa untuk menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhannya. Misalnya, untuk tumbuh menjadi lebih dewasa, anak-anak harus aktif mencari lingkungan-lingkungan dan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan kemampuannya, dan guru itu mengambil posisi kunci untuk menolong mereka menemukan aktivitasnya dan sumber-sumber yang memungkinkan mereka menggunakan dan mengembangkan bakat-bakat mereka. Nah, selanjutnya ada peran sosial dan budaya dalam perkembangan peserta didik. Menurut teori Vygotsky, telah cukup banyak merangsang minat terhadap pandangan yang menyatakan bahwa pengetahuan itu kolaboratif. Dalam pandangan ini, pengetahuan tidak disimpulkan dari dalam individu, namun dibangun melalui interaksi dengan orang lain dan berbagai objek di dalam budaya tersebut, seperti buku-buku. Hal ini mengimplikasikan bahwa pengetahuan paling baik dikembangkan melalui interaksi dengan orang lain. Secara khusus, orang-orang itu berpendapat bahwa interaksi anak-anak dengan orang dewasa dan teman-teman sebaya yang lebih terampil tidak dapat dipisahkan untuk meningkatkan perkembangan kognitif mereka. Melalui interaksi ini, anggota yang kurang terampil dari suatu budaya belajar untuk menggunakan perangkat yang dapat membantu mereka untuk beradaptasi dan berhasil. Nah, pendidikan secara praktis tak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan sendiri, secara proses mentransfernya yang paling efektif yaitu dengan cara pendidikan gitu ya. Nah, kita juga sebagai masyarakat gitu mencita-citakan terwujudnya masyarakat dan kebudayaan yang lebih baik ke depannya. Maka sudah dengan sendirinya pendidikan kita pun harus lebih baik lagi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.